kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya merupakan seorang dokter dengan pendidikan magister kedokteran tropis. Saya adalah dosen yang bertugas mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal sebagai PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai RPS, di mana sebelum perkuliahan dimulai, dosen-dosen dari berbagai macam departemen yang berbeda akan menyusun suatu program pembelajaran. Fakultas Kedokteran sendiri itu memiliki program pembelajaran yang bersifat blok, di mana blok itu terdiri atas berbagai bidang yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Nah, dalam satu blok ini, contoh yang saya ambil adalah blok Mechanism of Infection and Immunology, di mana saya sendiri di sini mengampu beberapa mata kuliah. Dalam RPS tersebut ada deskripsi bloknya, kompetensi yang menjadi prasyarat, kualifikasi dosen yang berhak mengajar, kemudian standar kompetensi yang diharapkan untuk dicapai oleh mahasiswa, di mana standar kompetensi ini diambil dari SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Pada RPS ini juga ada learning outcome, tujuan dari pembelajarannya, hasilnya, konten, subkonten dari kuliah, metode pembelajaran, kemudian waktu, dan metode evaluasi dari perkuliahan ini, sehingga mahasiswa dapat melihat sendiri apa yang akan mereka pelajari, apa yang harus mereka pelajari, kompetensi apa yang harus mereka capai, dan pada akhir pembelajaran bagaimana cara mereka mendapatkan nilai dan bagaimana cara mereka dinilai. Bobot-bobot penilaian itu sudah tercantum dalam RPS. Di RPS ini juga sendiri ada daftar referensi yang digunakan oleh dosen, kemudian ada SAP yang berasal dari dosen-dosen yang mengampu mata kuliah pada blok tersebut. Pada blok ini saya mengampu mata kuliah berjudul virologi. Pengajaran di Fakultas Kedokteran itu memiliki sistem blok. Satu semester terdiri atas 3-4 blok, di mana beban SKS setiap blok ini akan disesuaikan. Sebagai contoh, yang tadi itu adalah blok Mechanism of Infection and Immunology, di mana ia memiliki 4 blok. Setiap blok terdiri atas beberapa mata kuliah yang terlibat. Dalam hal ini, mata kuliah yang terlibat itu adalah saya di bidang mikrobiologi, kemudian ada parasitologi, patologi anatomi, histologi, dan berbagai macam bidang lainnya. Nah, topik pengajaran itu akan disesuaikan dengan learning outcome yang disusun berdasarkan kompetensi. Kegiatan pengajaran dalam satu blok terdiri dari small group discussion atau SGD, keterampilan klinik dasar atau KKD, perkuliahan, dan praktikum. Berikut adalah small group discussion atau yang biasa disebut dengan tutorial, di mana pada small group discussion mahasiswa berjumlah 10-12 orang dipandu oleh seorang dosen sebagai fasilitatornya. Di sini mereka akan memecahkan suatu kasus yang diberikan dan Berikut adalah small group discussion atau yang dikenal sebagai tutorial. Tutorial ini sendiri adalah kelas yang terdiri atas 10-12 mahasiswa, yang dimana di dalamnya mahasiswa akan berusaha memecahkan masalah yang diberikan dari trigger atau pemicu dan dipimpin oleh seorang fasilitator, yaitu dosen. Pada proses ini mereka akan melakukan 7 jam mulai dari terminologi, identifikasi masalah, hipotesis, analisis, penyusunan learning issue, sampai nanti akhirnya mereka ke presentasi dan diskusi antar sesama yang akan dipandu sesuai dengan kasus yang ada. Kasus yang ada itu dibuat oleh expert yang sesuai dengan narasumber pada bidangnya. Berikut contoh dari small group discussion. Dalam small group discussion sendiri itu ada ketuanya, ada sekretarisnya. Jadi seperti ada benar-benar satu tempat di mana suatu skenario itu dipecahkan secara bersama-sama dalam satu forum diskusi yang resmi. Di sini saya akan bertindak untuk mengarahkan kasus sesuai dengan jalannya, memberikan umpan balik terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengetahui ke arah mana kasus ini harus dibahas, kemudian umpan balik terhadap dari apa yang mereka kerjakan.
Penilaian dari small group discussion ini adalah seperti keaktifan mahasiswa, konsep yang mereka sampaikan, kemudian kesantunan, Berikutnya adalah keterampilan klinik dasar atau kelas kecil skills lab, di mana di sini mahasiswa berjumlah 5-6 orang itu akan dipandu oleh seorang instruktur yang merupakan seorang dosen yang berkompetensi untuk diajarkan mengenai skills-skills yang mereka wajib dapatkan sebagai seorang dokter, di mana skills ini didapatkan dari standar kompetensi dokter Indonesia. Sambil kita lihat angkanya, oke, nanti akan terangkat sampai nadinya hilang. Ini yang sebelum pakai stetoskop ya. Coba si siapa Aida, coba pegang nadinya. Ada terangkat nadinya? Belum. Oke, nanti ini kita pompa. Perhatikan angkanya sampai nanti dia hilang. Nah, disitulah angka nanti tekanan darah sistolik istilahnya ya. Nah, tekanan darah sistolik itu dan diastolik, kalau mau mencari dua-duanya itu harus menggunakan stetoskop. Jadi kalau hanya ini adalah praktikum, saya sendiri mengajar di Departemen Mikrobiologi untuk Blok Mechanism of Infection and Immunology. Di sini kami akan melakukan praktikum beberapa, yaitu tentang bakteri, jamur, dan sterilisasi alat. Nah, sebagai contoh, di awal dari praktikum kami akan melakukan upload video pembelajaran. Karena praktikum ini sifatnya mahasiswa langsung melakukan praktik, jadi mahasiswa sempat untuk sebelum dari mulai praktikum itu bisa mempelajari, kemudian melihat sendiri praktiknya, sehingga nanti ketika hari praktikum mereka langsung dapat melaksanakannya. Video tersebut saya upload di e-learning. Di e-learning sudah saya upload tentang panduan praktikum. Kemudian video praktikum ini sebagai contoh video yang telah warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah demonstrasi teknik pemanasan panas kering, yaitu red heat. Bicarakan sampai benar-benar merah, kemudian baru osanya boleh digunakan. Ambil koloni kumannya, ambil di tempat yang ada koloninya dengan cara membuka sedikit petri dish-nya. Tidak boleh petri dish dibuka terlalu lebar dan dibiarkan terbuka. Kemudian suspensikan kuman dengan cairan aquabides. Suspensikan kumannya dengan aquabides.
Berikutnya adalah perkuliahan, di mana selama pandemi, perkuliahan sendiri memiliki dua metode, yaitu dengan upload bahan ajar beraudio dan perkuliahan melalui Zoom. Berikut adalah contoh bahan kuliah yang saya sampaikan. Yang pertama ini kita cukup pengenalan. Dan sebenarnya pengenalan ini udah banyak karena ada konsep yang mesti dipelajari, struktur, fungsi, klasifikasi. Jadi kalian untuk di pertemuan pertama ini harus benar-benar paham sekali virus itu apa. Setelah kalian kemarin kan udah belajar tentang bakteri, udah belajar tentang jamur. Nah, di sini kita mau belajar virus itu sebenarnya apa. Kemudian nanti kuliah berikutnya, setelah kalian benar-benar paham apa itu virus, bagaimana strukturnya, baru kita mulai masuk ke bagian gimana sih cara dia bereplikasi, multiplikasi yang memperbanyak diri, gimana perubahan genetiknya, sampai efeknya ke tubuh manusia. Oke, ini kasus. Coba kita baca sama-sama ya. Ada seorang anak laki-laki berumur 5 tahun dibawa oleh ibunya ke dokter anak. Nah, keluhan utama si anak ini itu adalah demam, kemudian batuk, kemudian pilek gitu ya. Paninus ini hidungnya meler-meler. Nah, kakaknya yang berumur 16 tahun dan teman-temannya itu udah juga sama mengalami keluhan yang sama. Dan mereka udah sembuh gitu beberapa hari yang lalu. Nah, si ibu bertanya kepada si dokter anaknya, dok tolong dong resepkan saya antibiotik untuk anak saya supaya dia cepat sembuh. Sebagai dokter anaknya, apa yang akan Anda lakukan gitu? Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian jadi dokter anaknya? Apa kalian memberikan antibiotik? Apa kalian tidak memberikan antibiotik? Kemudian apa sih bagaimana cara kalian menjawab pasiennya? Karena sekarang semua orang udah bisa Google, udah bisa searching gitu. Jadi kita memang wajib benar-benar paham. Itulah kenapa kita nggak bisa langsung melulu itu ilmu keluhannya ini, obatnya ini. Nggak bisa. Jadi kita benar-benar mesti paham apa konsepnya. Apa bedanya kalau yang masuk ke tubuh kita bakteri, jamur, virus, protozoa, dan makhluk-makhluk lainnya. Oke, kita lanjut ya. Virus itu adalah grup mikroorganisme yang paling terakhir dijumpain. Nah, bahkan pada tahun 1799, si Edward Jenner ini, dia masih menemukan nih bahwa penyakit cowpox itu bisa membuat seseorang resisten terhadap smallpox, di mana smallpox ini merupakan penyakit yang lebih berbahaya lagi, gitu. Nah, jadi dia udah mengembangkan konsep vaksinasi, gitu ya kan. Jadi dia mulailah mengekspos orang sehat dengan cowpox untuk secara tidak langsung memvaksinasi orang terhadap smallpox. Jadi ada konsep vaksinasi yang udah dikembangkan di tahun 1700. Tapi mereka sendiri belum tahu bahwa ini kausannya adalah virus. Nah, pada tahun 1892 ini si Dimitri ini, dialah yang pertama. Sebenarnya virus ini apa gitu? Nah, kalau dilihat ini ya, ada organisme seluler, ada organisme aseluler. Kita flashback lagi ke kuliah waktu kalian BMUHC ya kan, biology molecular of human cell. Jadi sel manusia itu ya sel ya, ada organela. Lihat di sini banyak sekali bagian-bagian sel. Nah, sel eukariota itu ya sel yang kita miliki, gitu ya kan. Kemudian berdasarkan ukurannya nih, kalau kalian lihat di sini. Ini adalah sel, kemudian ini adalah nukleusnya atau inti sel. Nah, ini sel prokariota nih kalau bakteri. Nah, virus itu inilah dia. Sangat kecil. Nah, bahkan virus itu merupakan partikel infeksius aseluler. Aseluler artinya tidak ada sel. Jadi sebenarnya dia bukan sel. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, kita ada taksonomi ya. Jadi kalau ini juga kita mengingat lagi, kira-kira mungkin SMA kalian juga ada belajar SMP ya, bahwa misalnya contoh ini ada rubah. Nah, mulai dari domain, kingdom, phylum, kelas, ordo, family, itu klasifikasinya dimulai dari level ordo, di mana dia punya suffix itu yang di belakang ini, pengikut hurufnya ya, kayak gelarnya, itu dalam
cetak italik ya. Nah, jadi kalau misalnya dia ordo, kalau kalian pernah dengar istilah nidovirales, itu biasa dia menyebutkan ordo. Kalau yang titik-titik viridae itu family. Misalnya Reoviridae itu family virus yang Reo ya kan, Reoviridae. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada subfamili Virinae. Ini cukup jarang kita temuin ya. Nah, kemudian maksudnya cukup jarang dia dipakai dalam penjelasan. Nah, kemudian turun ke genus. Genus itu titik-titik virus. Nah, spesies umumnya virus itu mengambil dari nama penyakit. Sebagai contoh nih, em, kayak penyakit dengue gitu ya kan. Nah, dengue virus. Nah, kemudian COVID. Nah, kan nama penyakitnya itu kan SARS. Nah, virusnya kan SARS-CoV. Jadi yang severe acute respiratory syndrome virus. Jadi nama penyakitnya yang dia ambil. Rata-rata kalau untuk spesies seperti itu. Nah, MERS juga misalnya kita ambil yang baru-baru ini muncul ya, misalnya kan SARS, yang COVID itu kan yang SARS, ada yang MERS, nah itu kan Middle East Respiratory Syndrome. Jadi benar-benar nama penyakitnya yang diambil sebagai nama spesies. Jadi tidak sulit sebenarnya kalau untuk penamaan virus. Salah satu jenis penyakit ditambah yang COVID ya, karena memang lagi kejadian. Nah, ini sumbernya diambil dari ICTV, jadi dia ada komite internasional gitu yang khusus untuk mengklasifikasikan. Jadi viral taxonomy lihat di sini. Nah, mulai dari ordo, jadi karena kita memang jarang sih mulai dari kingdom atau phylum sebagaimana makhluk hidup lainnya. Nah, ordo ke bawah yang sering banyak disebut. Nah, ordonya misalnya contoh nih, Nidovirales. Familinya Coronaviridae. Genusnya Beta coronavirus. Subfamili bisa kalau mau yang Virinae di belakangnya, tapi dia juga jarang. Nah, spesies itu adalah severe acute respiratory syndrome related coronavirus yang SARS-CoV. Nah, ini yang COVID-19. Nah, sebenarnya apa itu virus? Virus itu adalah parasit obligat intraseluler. Apa ini maksud dengan parasit obligat intraseluler? Nah, obligat artinya wajib. Intraseluler artinya di dalam sel. Parasit ya, kamu biasa tahu lah ya. Simbiosis di mana antar makhluk hidup itu yang satu merugikan yang lainnya. Jadi dari namanya aja, dari definisinya, kalian udah tahu bahwa virus ini akan merugikan. Obligat intraseluler, dia wajib berada dalam sel. Kenapa? Karena virus itu strukturnya sangat sederhana, tidak punya organela. Nah, jadi secara metabolisme ya kan dia nggak ada organelanya, otomatis virus itu yang nggak bisa metabolisme sendiri. Dan dia hanya bisa bereplikasi, hiduplah istilahnya, meskipun dia sebenarnya nggak dikatakan makhluk hidup, di dalam sel hostnya. Sel inangnya ini, disinilah dia membajak istilahnya. Mikroskop dengan pembesaran standar, kita lihat ini sel-sel darah. Nah, bayangkan sel ini yang udah diperbesar berapa kali ini kan. Nah, inilah dia diameter selnya. Jadi kita di pinggiran darah ini. Di pinggiran darah ini, makanya pada pembesaran 1000 kali kita bisa nampak bakteri kecil-kecil, karena bakteri itu masih tampak kalau di mikroskop standar kita ya, mikroskop cahaya. Nah, ini si bakteri. Virus bahkan lebih kecil lagi daripada bakteri, sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, bayangkan betapa kecilnya. Jadi makanya dibandingkan dengan waktu kita yang bakteri, kita praktikum, kita ngeliat turun benar-benar nampak bakterinya, untuk virus kita nggak bisa periksa dengan modalitas yang biasa. Gimana sih sebenarnya desain virus? Kita udah tahu dia sebenarnya apa, kita udah tahu ukurannya. Nah, sekarang bayangkan kalau kita bilang dia adalah struktur yang simple, kayak mana desain si virus? Nah, jadi virus ini itu hanya terdiri dari dua hal secara umum. Pasti dia punya suatu genom, pasti dia punya selubung protein. Nah, yang selubung protein yang dimaksud ini adalah kapsid. Jadi semua virus itu punya kapsid dan punya nucleic acid. Nah, dia ada struktur luar lagi nih, ini namanya envelope. Boleh ada, boleh nggak ada, atau bisa ada, bisa nggak ada, bergantung dengan jenis spesies. Nah, ini genom dari virus. Nah, virus itu bisa single stranded, bisa double stranded. Oke, kapsid itu sebenarnya apa sih? Nah, kapsid tadi adalah suatu kayak selubung protein itu ya kan, lapisan luar protein yang menutupi genom virus.
Nah, kapsid ini terdiri atas banyak sekali protein subunit itu, unit-unit protein ini. Nah, ini penyusunnya nih, satu, satu, satu. Jadi kalau kita lihat sepertinya rapi dan cantik. Nah, itu kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya intinya sama. Ada nucleic acid, ada kapsid. Ada kapsid, ada nucleic acid. Ada kapsid, ini kan kapsomernya kan, ada nucleic acid. Yang membedakannya adalah struktur, bentuk, jenis materi genetiknya. Sama ini, kalau kita lihat yang si influenza virus, dia punya envelope. Virus ini itu hanya ada untuk membuat virus-virus lainnya. Jadi kayak dia mau fotokopi aja gitu ya kan. Nah, virus ini tadi, partikelnya itu dia akan lengket ke sel host sebelum nanti dia akan mempenetrasi sel hostnya. Nah, jadi sebenarnya virus ini kayak membajak gitu, menumpang. Dia mau memperbanyak diri, dia mau fotokopi dirinya, tapi dia nggak punya alat-alatnya. Nah, dia punya materi genetik, dia punya kapsid, gimana ya cara saya memfotokopi diri saya? Maka tadi saya minta kalian udah baca dulu kuliah BMUHC-nya, kemudian eh, ingat-ingat lagi gimana cara proses replikasi DNA dari si hostnya aja dulu, di hostnya yang kalian kuasain. Nanti baru Berikutnya adalah point assessment, di mana rangkaian kegiatan dalam blok memiliki komposisi penilaian berbeda-beda. Sebagai contoh, proses perkuliahan itu memiliki metode assessment, yaitu ujian secara MCQ, dengan soal MCQ yang diujikan secara computer based test yang memiliki persentase untuk yang mid test 30% dan ujian finalnya 40%. Kemudian ada praktikum yang terdiri atas 10% penilaian, SKD dengan nilai 10%, dan ada beberapa metode penilaian non-blok yang berlangsung pada satu semester. Sebagai seorang dosen, saya melakukan penelitian dan juga publikasi. Di antara beberapa publikasi yang telah saya lakukan, berikut adalah publikasi yang saya pilih untuk ditampilkan, di mana publikasi ini ditampilkan pada suatu conference dengan Proceeding Trindex Scopus. Tak lupa juga saya melakukan tridharma yang terakhir, yaitu pengabdian kepada masyarakat, di mana salah satu pengabdian yang dilakukan telah terpublish dalam jurnal lokal, dan beberapa pengabdian lainnya itu didukung oleh fakultas untuk dilaksanakan bersama dengan mahasiswa dan rekan-rekan sejawat dosen saya. Sekian video yang dapat saya tampilkan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk tridharma perguruan tinggi.